Selamat siang pemirsa, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Untuk memperingati Hari Jamu Nasional, kita hari ini akan berbincang-bincang santai talk show bersama dengan Fakultas Vokasi Unair, khususnya untuk Prodi Batra, dan juga bersama dengan PT Jamu Ibu Jaya. Nah, ada pepatah yang bilang ya, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita akan memperkenalkan dulu ini narasumber yang sudah datang dari tim Prodi Batra dan juga dari PT Jamu Ibu Jaya. Pertama ini ada Ibu Maya Septriana SSI, apoteker MSI. Beliau ahli dalam akupuntur, pijat dan herbal, dan juga saat ini menjabat posisi Ibu ya sebagai koordinator program studi D4 pengobat tradisional. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang semuanya. Iya, sehat ya Bu Maya? Sangat sehat sekali. Nah, dan kemudian yang kedua ini ada Ibu Mirna Adianti SSI, MKes PhD, dan Ibu Mirna ini ahli dalam bidang herbal dan pijat. Apa kabar Ibu? Baik Mbak. Sehat juga ya Bu ya. Sehat. Dan kemudian Ibu ada Ibu Rini Hamsidi, SPAM, MFAM apoteker, ahli dalam bidang herbal. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dan kemudian yang paling ganteng sendiri ya pemirsa di rumah, karena kita semua wanita di sini, ada Pak Peri Anglis Hartono sebagai Product Group Manager PT Jamu Ibu Jaya. Apa kabar Pak? Ya, baik. Sehat ya Pak ya? Ya, karena minum jamu terus seperti. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam topik. Ini saya penasaran dengan Batra Ibu Maya. Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu, Prodi Batra ini apa sih Bu Maya? Iya, mungkin pertama pada bertanya, kok disebut Batra? Batra itu apa sih? Kan gitu. Batra itu adalah singkatan pengobat tradisional. Jadi prodi kami adalah prodi pengobat tradisional. Diawali pada tahun 2005, berdiri prodi Diploma 3 pengobat tradisional. Kemudian di tahun 2015 berdirilah prodi D4 pengobat tradisional. Nah, berdirinya D4 pengobat tradisional ini karena tuntutan masyarakat yang sangat luar biasa. Karena pada masa-masa tersebut sangat gencar pengobatan tradisional diangkat sebagai prodi yang dia tidak hanya melalui proses kursus tetapi sudah melalui pendidikan formal. Nah, sehingga lulusan D4 Batra itu adalah sarjana terapan pengobat tradisional. Nah, di Batra sendiri kita mempelajari 4 bidang keilmuan. Ada herbal, di sini tim kami ada tim herbal, ada akupuntur, ada pijat, dan penambah pelengkap kompetensi adalah nutrisi. Ini yang dipelajari di Batra. Kemudian D4 Batra sebetulnya sudah meluluskan mahasiswa-mahasiswa. Nah, alumni kami itu bekerjanya sangat luar biasa. Ada yang berada di Kementerian Kesehatan, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, kemudian ada juga yang memiliki Gria Sehat. Nah, kemudian ada juga lulusan D3 yang sudah lebih dari 300 alumni, itu juga bergerak di bidang pengobatan tradisional. Mereka ada yang bekerja di puskesmas, ada juga di industri, ada yang memiliki Gria Sehat juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mereka selalu menggaungkan pengobatan tradisional adalah pengobatan yang aman, yang baik untuk promotif, preventif bagi keluarga kita. Wah, sangat lengkap sekali ya pemirsa untuk penjelasannya dari Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, D4 dan juga D3 itu jurusan atau prodinya apa yang di dalam jurusannya itu adanya sama ya Bu ya? Ada 4 itu tadi kategori. Ada 4, betul. Okay. Ada 4, cuma ada bedanya Mbak. Iya, bedanya bisa dijelaskan antara D3 dan D4. Ke D3 karena dia adalah 3 tahun. Nah, pada capaian pembelajaran D3, lulusan D3 adalah sebagai pelaksana. Baik. Jadi baik di puskesmas maupun di tempat kerja rumah sakit bekerja di bawah instruktur, ada instrukturnya, ada supervisinya. Tetapi kalau D4 karena dia sudah sarjana terapan, memiliki kemampuan untuk menghandle. Jadi dia bisa sebagai supervisi, bisa menjadi pimpinan di institusi
yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Wah, luar biasa sekali. Dan juga tadi disebutkan bisa membuka geria herba sendiri, Ibu ya? Geria sehat. Geria sehat sendiri ya? Itu berarti usaha sehat sendiri, Ibu ya? Bisa usaha sendiri. Wah, jadi ini informasi yang sangat baik juga kepada masyarakat bahwa ternyata peluang ketika lulus itu banyak ya. Luas sekali. Jadi luas bisa sekali. di puskesmas, bisa juga di geria sehat itu tadi. Nah, kemudian ini Pak Peri mungkin bisa disebutkan sedikit singkat saja sih, Pak. Kan Batra kan sudah menyebutkan tadi Batra itu apa, gitu kan, ternyata pengobat tradisional. Kalau dari PT Jamu Ibu Jaya sendiri itu bisa disebutkan untuk atau diceritakan lah ya Pak ya, sejarah singkat dari PT Jamu Ibu Jaya, Pak Peri. Iya, PT Jamu Ibu Jaya itu lahir tahun 1910 ya, di Ngaglik, Surabaya. Jadi kita jamu asal Surabaya, didirikan oleh 2 orang wanita ya, ibu dan anaknya, yang memang semula hanya resep-resep keluarga aja. Lalu setelah itu mulai dikembangkan menjadi sebuah toko kecil, dan akhirnya industri rumah tangga, sampai akhirnya menjadi industri seperti sekarang. Jadi usia kita sekarang di tahun ini 111 tahun. Wow, luar biasa. Sudah lama ya, Pak. Dan sudah masuk ke generasi keempat juga. Dan di kita ada 3 kategori produk besar. Ada produk yang tradisional, jadi produk tradisional itu adalah produk yang masih jamu seduh, yang rasanya masih pahit, dan outletnya ada di outlet-outlet jamu seduhan atau depot jamu, jamu gendong dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kita kembangkan produk kapsul ekstrak. Karena kalau jamu ini hanya dinilai sebagai produk yang tradisional, maka dia tidak akan bisa masuk ke outlet yang lebih modern. Outlet lebih modern itu apa? Seperti apotek, ya, toko obat, lalu drugstore di supermarket dan sebagainya. Nah, kita kembangkan kapsul ekstrak modern ini dengan desain yang juga menyesuaikan target market pasar yang baru. Jadi desainnya juga nggak seperti desain yang jamu tradisional. Jadi karena kita menganggap target market yang baru ini lebih well educated ya. Jadi desainnya lebih simple ya, lebih sederhana dan lebih ke branding ya. Akhirnya kita masuk ke situ. Lalu kategori ketiga adalah minuman kesehatan. Karena apa? Kalau jamu ini hanya dipersepsi sebagai satu produk yang serius dalam tanda petik, maka dia tidak akan bisa masuk ke lifestyle, terutama anak-anak muda. Nggak bisa diminum sehari-hari dan sebagainya. Makanya kita beberapa tahun terakhir kita kembangkan booth-booth di mall-mall, di tempat-tempat keramaian, khususnya anak-anak millennials, termasuk di kampus dan sebagainya. Itu booth-booth jamu, jadi jamu yang disajikan secara modern dan tidak pahit lagi. Jadi rasanya juga lebih enak dan bisa digabung dengan sayuran, dengan buah dan sebagainya. Dan kita mulai produknya bisa masuk ke outlet yang lebih modern dan lebih umum. Jadi nggak hanya depot jamu, toko obat apotek, tapi bisa juga masuk ke supermarket, minimarket, dan sebagainya. Dan penjualannya juga nggak melulu offline sekarang. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita juga kembangkan online. Gitu. Baik, terima kasih Pak Peri untuk penjelasan sejarah singkat. Ternyata sudah 111 tahun untuk tahun ini. Luar biasa sekali. Nah, kemudian digaungkan juga ya, di masyarakat juga mungkin banyak mendengar tentang tanaman obat, budidaya tanaman obat. Mungkin dari pemirsa semua penasaran. Nah, ini saya akan tanya ke Bu Mirna. Ibu, sebenarnya untuk budidaya tanaman obat itu apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, ya gini ya Mbak Eka ya. Budidaya tanaman obat itu sebenarnya intinya adalah budidaya tanaman. Tapi kita fokuskan di tanaman obat. Kenapa kok difokuskan di tanaman obat? Karena masyarakat kita kan dari dulu sudah pakai sebenarnya tanaman obat itu. Orang sudah ngambil daun pandan, orang sudah ngambil sambiloto untuk membantu untuk menjaga kesehatan. Tetapi tidak semua memiliki tanaman sendiri. Baik. Ada yang
terutama mungkin di desa atau di daerah-daerah tertentu yang memang mereka sangat bergantung pada tanaman obat, mereka umumnya gampang dapat dari lingkungan sekitar. Misalkan di hutan atau di pematang sawah atau di mana. Nah, kalau kita mengandalkan apa yang di alam, memang selama untuk pemakaian sendiri itu masih bisa. Tetapi kalau kita pakai terus-menerus, akhirnya kan bisa habis. Iya. Nah, tujuan budidaya itu untuk melestarikan. Jangan sampai tanaman-tanaman obat misalkan yang spesifik, terutama yang spesifik di daerah-daerah tertentu yang sering dipakai di masyarakat itu jangan sampai hilang. Jadi kita upayakan untuk membudidayakan, selain untuk melestarikannya juga sama untuk continue ya, biar bisa setiap saat kita membutuhkan kita bisa mencari lagi di tempat yang sama. Itu tujuannya budidaya sebenarnya. Baik, jadi budidaya tanaman obat itu sebenarnya gerakan yang bisa dilakukan oleh semua orang ya Ibu ya, untuk membantu melestarikan. Nah, kalau misalnya kita yang mau membudidayakan tanaman obat di rumah Ibu, nah itu kira-kira apakah ada pilihan tertentu yang mungkin buat pemula Ibu ya, gampang gitu dibudidayakan atau dipilih gitu Ibu? Sebenarnya kan pemerintah juga lagi gencar sama toga ya Mbak. Nah, toga itu yang paling simpel. Apalagi untuk konsumsi di rumah sendiri kan kita nggak perlu tanah 1 hektar dengan nanti membayangkan saya akan nanti panen jahe sampai 3 ton gitu, enggak ya. Jadi yang simpel-simpel aja untuk taman toga, dilihat bisa setiap toga di tiap rumah itu bisa berbeda-beda. Tergantung sama kebutuhan keluarganya bisa disesuaikan. Misalkan yang umum ada mungkin gampang jahe, kencur, lengkuas, itu simple. Kita beli rimpang jahenya, akar jahe, kira-kira ada tunasnya, dipotong, ditaruh saja. Ditunggu sampai bertunas, ya sudah gitu. Nanti itu yang simple. Misalkan ada juga mau pohon yang sekalian untuk naungan. Iya. Belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu kan bisa buat masak juga ya Bu ya? Iya, bisa buat masak. Selain buat masak, buahnya itu bisa dibuat masak. Bunganya. Nah, bunganya itu bisa untuk obat batuk. Gitu. Terus simple pandan, lidah buaya, yang simpel-simpel gitu aja. Itu yang secara umum. Misalkan di keluarga itu ada salah satu keluarga yang punya riwayat penyakit tertentu, darah tinggi, atau diabetes. Baik. Pilih tanaman-tanaman yang kira-kira bisa mendukung untuk menjaga kesehatannya. Seledri, itu bisa untuk tekanan darah tinggi. Ya, Bu, ya? Daun salam juga, pohon salam kan juga gede, bisa buat naungan. Itu bisa. Tuh, terus kumis kucing. Itu bisa. Jadi kita bisa memvariasikan mau menanam yang mana sesuai kebutuhan sendiri. Itu bisa untuk pertolongan pertama lah, paling nggak untuk sehari-hari. Baik, jadi memang banyak sekali ya ini pemirsa untuk pilihannya ketika mau membudidayakan tanaman obat di rumah. Toga adalah salah satunya ya Bu ya, yang bisa digencarkan juga. Nah, sekarang kan ini lagi pandemi juga kan Bu Mirna, kita kan butuh untuk menjaga daya tahan tubuh. Kira-kira untuk tanaman obat apa yang bisa dibudidayakan di rumah gitu, apakah bisa memang untuk kita konsumsi hari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu Bu? Jadi kalau untuk era sekarang ya, masa-masa pandemi ini biasanya kan kita lebih tidak minta sakit. Kalau tidak minta sakit berarti kan kita harus menjaga kesehatan. Utamanya adalah kita menjaga kesehatan. Yang jelas itu bahan-bahan yang umumnya kita pakai, yang bisa buat bumbu masak segala itu pasti akan bermanfaat untuk kita. Jadi jahe, kunyit, kunir, kencur, temulawak itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sambiloto, meniran itu bisa dipakai juga gitu Mbak ya. Oke, jadi banyak juga ya pemirsa di rumah yang bisa dibudidayakan. Ini bisa ada sambiloto, ada meniran, kemudian jahe Bu ya, temulawak. Nah, ini kalian bisa mencoba kira-kira paling cocok saya mau menanam apa gitu kan Bu ya, tergantung. Dan itu sebenarnya gampang-gampang. Meniran itu numbuhinnya gampang. Sambiloto juga begitu sudah tumbuh satu langsung grumbiuk banyaknya, itu nggak lama gitu. Cepat. Wah, ini info yang menarik sekali Bu. Nah, saya penasaran nih Bu, kan tadi kan kalau di rumah gampang. Nah, apakah untuk teman-teman sendiri yang untuk yang di Batra sendiri itu ada kegiatan untuk membudidayakan tanaman obat ini Bu?
Iya, kita ada mata kuliah itu ada. Jadi mahasiswa yang belajar di Prodi Batra itu akan mendapat materi tentang budidaya tanaman obat. Jadi kita mengajarkan bagaimana cara budidaya dasar ya, berarti mulai dari pengolahan tanahnya, kemudian pemilihan bibitnya, kemudian perawatannya itu kita ajarkan semua di dalam mata kuliah tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, ini menarik juga, kita bisa meniru juga untuk caranya karena mudah sekali ya Bu ya di rumah. Nah kemudian Ibu ya, kalau misalnya saya bergeser ini ya Bu Mirna ke Bu Maya, mau tanya lagi nih Bu. Oh iya. Bu Maya, ini sebenarnya kan tadi sudah dibilangin kalau ada tanaman obat ya kan, kita bisa membudayakannya dengan mudah di rumah. Nah Ibu bagaimana sih Bu caranya untuk membudayai dari tanaman obat tersebut itu bisa diolah menjadi simplisia Ibu? Oh iya. Seperti yang kita ketahui, mungkin masyarakat awam tidak paham namanya simplisia. Betul, ya. Ibu. Simplisia itu apa sih? Mungkin yang kita bergerak di bidang pengobatan tradisional, di bidang farmasi paham itu simplisia. Simplisia itu sebetulnya penamaan terhadap tanaman yang sudah melewati proses. Nah, proses pembuatan simplisia itu adalah dari sebelum panen ya, pasca panen kita lihat dulu bagian tanaman mana yang mau diambil yang akan dimanfaatkan sebagai tanaman obat, begitu bagian mana. Misalnya bunga. Kalau bunga otomatis kita panen, kita petik ketika dia belum berbuah. Nah, kemudian buah. Buah itu buah apa yang mau kita ambil? Apakah buah sedang muda atau buah yang sudah matang yang akan diambil untuk pembuatan proses simplisia, atau daun. Nah, daun ini sangat menarik sekali. Daun ini apakah setiap saat bisa kita petik atau ada waktu yang paling baik untuk dipetik? Nah, ternyata mereka tahu nggak daun itu kira-kira kapan metiknya? Pagi hari mungkin ya, atau 3 bulan Tebak-tebakannya tepat ya, tebak-tebak berhadiahnya tepat. Oh tepat Bu, bener Bu. Kenapa pagi hari? Nah itu juga ada. Kenapa pagi hari? Ternyata pagi hari itu kan dia belum melalui proses fotosintesis. Karena kalau ada matahari terjadi proses fotosintesis, maka kadar senyawa aktif di dalamnya itu akan menurun. Jadi bener pagi hari. Mungkin pernah pergi kebun teh ya? Oh bener Pagi. Mentik teh kan pagi. Nah itu adalah proses-proses sebelum panen. Nah setelah panen kita ada proses membersihkan dulu, bahan segar dibersihkan, kemudian kita mensortir bahan segar itu. Nah seperti yang diceritakan oleh Bu Mirna tadi, misalnya nih kita lihat jahe mau kita panen, setelah kita bersihkan tanahnya, kita lihat dulu jahenya bagaimana, apakah ada lubang-lubang, bolong-bolong bekas ulat ya. Nah itu sudah kita tidak gunakan. Karena sudah tidak baik ya Bu ya. Yang utuh, yang seger itu yang kita gunakan. Kemudian setelah kita memilih, kita melakukan proses selanjutnya adalah merajang, sehingga ada yang disebut rajangan. Oke. Dirajang. Apakah rajangnya itu tebal-tebal? Jangan tebal-tebal. Kenapa Ibu? Kalau tipis-tipis kenapa? Kenapa harus tipis? Kalau tipis itu permukaan dari simplisia itu, dari tanaman itu menjadi lebih banyak. Baik. Permukaannya lebih banyak, maka senyawa aktif itu lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Yang keluar nanti yang kalau kita pakai untuk proses selanjutnya. Jadi kalau tebal-tebal nanti permukaannya lebih sedikit begitu. Jadi harus tipis-tipis ya, dirajang tipis. Iya, tapi jangan terlalu tipis juga, nanti nggak bisa digunakan ya. Kemudian setelah kita merajang ada proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini apakah harus langsung di matahari atau cukup kita angin-anginkan? Pada umumnya kita angin-anginkan. Nah, ketika kita mengangin-anginkan ini, wadahnya itu bagaimana? Apakah kita boleh pakai baskom dari ini ya, dapur. Gitu, baskom langsung ditaruh begitu saja? Tentu tidak. Jadi ada, kalau di Jawa ini ada tempeh ya. Iya, yang dari rotan gitu ya. Itu kan dia ada sirkulasi udaranya bagus, dia juga bisa meniriskan air. Nah itu yang kita gunakan. Kalau nggak punya tempeh, kira-kira pakai apa? Apa ya? Pak Ferry ada ide mungkin? Pak Ferry atau di pabrik kan beda ya. Kalau di pabrik ya, pabrik kan dia pakai stainless steel yang besar gitu ya. Nah mungkin kalau tempat lain, boleh nggak sih pakai baskom? Karena plastik ini jadi susah kan Bu ya. Asal ada lubang-lubangnya ya. Iya. Supaya sirkulasinya bagus.
Tapi kalau plastik jangan Pak Ferry. Kurang bagus ya. Kurang Iya, bagus. karena dia plastik melepaskan partikel-partikel plastik kan. Ya. Nanti bahan kita itu bisa terkontaminasi. Nah, gitu ya. Jadi tetap kita lebih bagus kembali yang ke produk alam, Ya. begitu. Nah, setelah kita mengeringkan gitu ya dengan angin-angin begitu. Nah, nanti ada lagi proses selanjutnya. Sortir bahan kering. Oke. Nah, setelah sortir bahan kering selesai, nah ini sudah bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara supaya tidak mudah terjadi perusakan lagi, misalnya dimasuki hewan, semut, apa Iya. gitu ya. Nah, itu kita simpan. Nah, bahan yang kita simpan ini bisa kita pakai untuk proses lebih lanjut. Apakah kita mau nanti menseduh ataukah kita mau merebus. Nah, prosesnya nanti diformulasikan. Oke, nanti kita larinya ke Bu Rini, Ibu ya. Iya, ahli formulasi. Ahlinya. Ibu tadi kan sempat disinggung sedikit ya, kalau untuk penyimpanan, Bu ada cara penyimpanan yang aman nggak sih Bu kalau di rumah gitu misalnya? Ya, kalau di rumah itu seperti saya ya, saya menyimpan bahan-bahan, ada yang saya simpan itu seperti akar manis, itu saya simpan di rumah dalam tempat wadah bersih ya, kaca tertutup rapat. Oh, Tutup berarti kaca. plastik memang tidak dianjurkan sama sekali ya, Bu ya? Tidak, iya. Jadi karena saya simpannya di dalam rumah, tidak kena cahaya, maka saya pakai kaca bening enggak apa-apa. Tetapi kalau kita misalnya nanti disimpan atau dibawa kemana-mana misalnya, nah itu kacanya harus gelap. Oh, Gitu, baik. gelap supaya Matahari gitu cahaya ya? tidak masuk. Iya, gitu. Oke, Bu, kalau misalnya tanaman obat atau simplisia tadi kan penamaannya ya, Bu ya. Iya. Itu bisa digunakan sebagai apa saja sih, Bu? Atau hanya diseduh itu saja atau yang lainnya juga bisa, atau buat yang formulasi buat pijat atau apa mungkin, Bu? Oh, bisa. Jadi simplisia itu kalau kita seduh jadinya kan teh yang kita minum. Iya. Tetapi kalau nanti diproses misalnya, kita bisa mengambil minyak atsirinya atau essential oilnya buat pijet ya. Kemudian simplisia itu nanti bisa seperti Pak Ferry sebutkan di jamu ibu itu, jadi dibuat ekstrak kemudian dimasukkan di kapsul. Jadi dari simplisia itu bisa kemana-mana. Simplisia kan ada simplisia segar dan simplisia kering. Baik, ya. Nah, seperti misalnya simplisia segar, kita bisa juga di rajangnya ini buah kelapa itu nanti jadi virgin coconut oil, kan gitu. Jadi luas sekali deh, kita tuh sangat beruntung di Indonesia. Karena tanamannya tuh, jumlah tanamannya tuh lebih dari 13.000. Banyak, Iya. Dan sudah 9.600 ya yang kita manfaatkan untuk dipakai oleh masyarakat tuh 9.600 spesies. Luar biasa. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mungkin sudah bisa ya ini mengaplikasikan mulai dari awal prosesnya sampai akhir dan juga waktu menyimpannya supaya tetap aman. Iya. Ibu, kalau misalnya alat yang digunakan di rumah, apakah cukup peralatan dapur saja cukup kok untuk bisa membuat simplisianya, atau ada alat khusus Bu yang harus dimiliki teman-teman di rumah? Kalau konsumsi rumah, Iya. seperti kita mau promotif preventif untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh keluarga, itu cukup alat dapur, pisau untuk rajang-rajang, kemudian telenan itu cukup, karena kan kita konsumsinya kan orang rumah, bukan industri. Kalau industri tentunya ya nantinya lebih mahal. Oke, terima kasih Bu Maya. Kita bergeser langsung ya. Oh, Ini iya. ke Bu Rini. Kita akan ngomongin formulasi dari Simplisia. Iya. Bu Rini, bisa dijelaskan Ibu, ini untuk jenis tanaman obat, kalau misalnya beda-beda, itu apakah juga akan menentukan berbeda juga untuk cara pengolahannya untuk menjadi suatu formulasi, Bu? Jadi misalnya jahe dengan temulawak, oh pasti beda nih cara pengolahannya untuk menjadi suatu formulasi gitu. Menjadi satu formulasi ya. Jadi bahan apa yang nanti kita gunakan? Kalau kita mau berbicara tentang formulasi, berarti kan itu satu metode yang akan kita gunakan. Nah, ada metode yang bisa kita gunakan kalau kita di Batra, karena kita ini pengobatan tradisional, sehingga metode yang kita gunakan adalah perebusan. Perebusan ada dua metode, infusa dan dekokta. Nah, ini sama metodenya, hanya lama pada saat waktu yang dibutuhkan.
Baik. Kalau untuk infusa kan 15 menit. Hmm. Kemudian dekokta itu 30 menit. Kalau misalnya kayak tadi Mbak Eka sebutkan jahe, temulawak, Ya, kan beda gitu ya Bu ya, rimpang-rimpang. itu sama, Oke. itu bisa di dekokta. Oke. Jadi butuh waktu yang sangat lama karena kalau rimpang itu kan untuk mengeluarkan senyawa atau metabolit yang terkandung di dalamnya itu agak lama. Nah, kalau misalnya infusa itu seperti daun. Nah, daun itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau misalnya dengan pemanasan, misalnya daun mint, Iya. nah, itu begitu kita masukkan, kalau terlalu lama hilang senyawanya ya, ataupun itu akan berpengaruh sama rasa. Rasanya juga akan hilang. Jadi dengan diseduh pun bisa sebenarnya. Jadi dengan seduhan, dengan perebusan ya. Nah kalau misalnya kita mau formulasi, berarti kan harus ada sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Mungkin Pak Ferry lebih tahu ya. Di bidang industri. Kalau kami biasanya ada hanya metodenya yang sangat sederhana seperti itu. Selama ini untuk ekstrak pun mungkin ke arah industri. Jadi kami memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Ferry, apa yang kita resep-resep yang kita buat saat ini merupakan warisan dari orang tua kita yang dulu. Iya. Jadi warisan apa yang kita kerjakan ini merupakan warisan yang ditinggalkan untuk kita lestarikan kembali. Nah kita akhirnya kita memformulasikan aja. Misalnya tadi ada katanya mereka gimana kalau misalnya kita campur nih, ada temulawak, ada daun salam, kemudian ada daun mint, misalnya dicampur-campur seperti itu. Ya ini ada di waktunya. Jadi begitu masuk pertama kali itu temulawak, jahe, oke masuk. Nanti setelah 15 menit kemudian baru dimasukkan yang daun. Nah daun-daun nanti mungkin 5 menit sebelum kita angkat, daun mintnya baru dimasukkan. Dan dengan cara diremas-remas terlebih dahulu. Karena kan kalau misalnya kita rajang juga kan kayaknya akan mempercepat untuk proses penguapannya. Jadi diremas-remas aja sudah cukup, terus kita masukkan, itu pasti rasanya berbeda, ya rasanya berbeda. Aroma yang dihasilkan juga itu sangat berbeda. Oke Bu, terima kasih Bu Rini ya. Ini bisa dijelaskan Bu, apakah ada takaran yang aman ketika kita mau membuat suatu formulasi tanaman obat ketika di rumah? Jadi misalnya saya mau buat tadi kan ya campurannya daun mint dan juga jahe, itu ada takaran amannya nggak sih Bu dari masing-masing jenis tanaman obat? Baik, kalau takaran itu kita kembali lagi ke resep. Jadi mungkin kalau zaman dulu segenggam, sejumput. Nah, saat ini sudah ada Farmakope Herbal Indonesia atau ada juga Farmakope Obat Herbal Indonesia ya. Nah, itu sudah ada takarannya di formulariumnya. Jadi kalau segenggam itu berapa gram, sejumput itu berapa. Jadi sudah ada takaran yang pas dan sudah ada formularium yang tinggal kita lakukan di rumah ya. Kita bisa formulasi sendiri. Namun harus diingat mungkin ada beberapa hal ya karena timbangan juga kan beda-beda ya. Ada yang timbangan analitik, ada yang bukan. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya. Kemudian kalau misalnya yaudah saya mau genggam aja, nah itu ya nanti kembali lagi genggamannya. Mbak Eka kan beda sama saya ya. Jadi mungkin informasi-informasi ini yang harus disampaikan bahwa ada formularium yang bisa kita pakai. Itu untuk dosis amannya ya. Tapi apakah jamu itu aman? Aman. Jamu itu aman karena memang sudah warisan budaya, warisan nenek moyang kita, dan jamu itu sudah diklaim aman. Kecuali untuk produk seperti obat herbal terstandar ya, obat modern Indonesia ada obat herbal terstandar dan fitofarmaka ya. Kalau untuk masuk ke sekarang ini kan mungkin sudah ada ya sertifikasi jamu. Nah, sertifikasi jamu kan sudah ada bukunya. Jadi sudah ada ramuan-ramuan dengan takaran yang pas, tinggal kita buat. Jadi menarik sekali ya ini pemirsa di rumah. Jadi kalau misalnya mau membuat suatu
takaran formulasi diperhatikan juga ya Bu ya. Kemudian adakah panduan Bu dan juga mungkin tips ya buat para pemula yang membuat formulasinya di rumah? Mungkin saya nanti sampai di rumah langsung membuat formulasinya. Apa yang harus saya pikirkan Bu untuk tipsnya? Kalau tipsnya sebenarnya trial and error ya. Kalau untuk jamu ya, karena gini, setiap orang itu kan punya keinginan minum jamu yang berbeda. Saya senangnya pedas, misalnya seperti itu. Mungkin Mbak Eka inginnya lebih manis gitu ya. Jadi selera untuk memasukkan bahannya itu juga berbeda ya. Tapi harus ingat dosisnya yang sesuai. Nah, kalau misalnya saya jahenya kalau sehari itu misalnya 5 gram yang dipakai, saya pengen maksimal 5 gram. Mbak Eka, saya nggak bisa, saya nggak kuat nih, 2 gram boleh nggak? Boleh ya, boleh, silakan ya, selama masuk dalam rentang untuk efektivitas yang dihasilkan, seperti itu. Jadi kita tetap mengacu ya Ibu ya pada efektivitas yang disarankan. Misalnya dari berapa gram sampai berapa gram kita di area tersebut gitu ya Bu ya, supaya tetap aman, tapi bisa menyesuaikan dengan selera kita masing-masing berarti ya Bu ini. Jamu itu kalau nggak dipraktekkan nggak mungkin bisa. Wah, itu dengar ya, bisa dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa ya, karena begitu buat pertama pasti dijamin nggak enak. Coba aja, kalau pertama kali pasti airnya lebih, kurang gitu ya. Nah itu jadi harus dipraktekkan terus. Semakin kita praktek akan semakin enak yang kita buat, karena kita tahu kayaknya yang ini dengan formula A itu lebih enak daripada formula B. Akhirnya kita punya formula sendiri yang misalnya kita sudah punya formula nih ya dari formularium, tapi kita bisa membuat formula sendiri. Itu kalau jamu ya. Ini kalau kita berbicara soal jamu. Tapi kalau obat herbal bersandar itu fitofarmaka, kita sudah di luar itu. Ini sudah kita harus sesuai dengan formularium dan aturan yang sudah ada di obat modern Indonesia, asli Indonesia. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini untuk penjelasannya. Jadi terus latihan ya pemirsa di rumah, karena kalau perjuangan pertama pasti ada trial and error. Kita akan ke Pak Peri. Pak Peri, tadi kan disebutkan oleh Bu Mirna bahwa ada juga yang bisa tanaman obat meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan ya Pak. Kalau misalnya di jamu Ibu sendiri, apakah ada ya tanaman untuk produk-produk tersebut Ibu? Iya, kita kalau di jamu Ibu ini kira-kira ada sekitar 150 item ya. Memang khususnya di masa pandemi ini yang performance-nya cukup bagus adalah yang untuk indikasi daya tahan tubuh. Nah, indikasi untuk daya tahan tubuh itu apa aja? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Mirna ya. Iya. Ada temulawak, ada jahe, sambiloto, lalu kulit manggis, rosella, itu memang mengalami peningkatan. Baik itu di offline maupun online, terutama di online. Karena di masa pandemi ini kan produsen dipaksa untuk menjual secara online, tapi konsumen juga dipaksa membeli secara online. Jadi ini sebenarnya momentum juga tuh. Bagi jamu ini momentum menurut saya. Jadi memang untuk produk-produk tersebut juga ada di jamu Ibu ya Pak ya. Kalau misalnya mau dikategorikan mana yang paling dicari sih Pak? Kalau misalnya produk ini nih yang paling digandrungi oleh masyarakat karena waktu pandemi. Kalau sekarang ini memang yang lagi dicari ini kalau yang berupa minuman ya. Minuman itu yang Ibu Natural Drinks itu ada jahe, temulawak dan kulit manggis. Saya suka rosella. Wah, saya penggemar rosellanya. Rosella juga enak. Iya, rosellanya enak. Pas, kecutnya gak terlalu kecut, jadi kalau diseduh itu enak. Vitamin C-nya juga dapat itu. Itu yang apa namanya, jamu-jamu yang nggak pahit ya. Yang kita ekstrak dan ekstraknya diikat sama gula. Nah, tapi juga ada yang bentuknya kapsul. Yang bentuknya kapsul ekstrak yang di apotek toko obat. Itu yang terutama yang temulawak, sambiloto. Sambiloto. Itu yang luar biasa. Di rumah juga ada stok sambiloto. Iya. Nah, produk kita ada yang gabungan itu Kurmino plus Neo, terdiri atas temulawak, sambiloto dan meniran. Ini jadi satu. Itu yang lagi bagus juga. Itu pil pahit. Tapi bentuknya kapsul ekstrak. Ya. Jadi itu bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
Oke, jadi memang tetap ada ya Pak Peri untuk produk-produk tertentu yang memang lebih dicari secara spesifik oleh masyarakat ketika pandemi ini gitu. Oke, terima kasih Pak Peri. Nah, untuk menutup pembicaraan kita pada hari ini, untuk closing statementnya mungkin bisa diberikan harapan ya Bu ya, karena ini kan memperingati Hari Jamu Nasional. Pak Peri juga mungkin harapannya apa, dan juga apakah ada pesan kepada masyarakat ketika masih pandemi seperti ini ya Bu? Mungkin dari Bu Maya, kemudian ke Bu Mirna, ke Bu Rini, dan juga boleh Jamu dari satu boleh nggak? Jadi satu. Secara singkat aja mungkin ya untuk menutup. Iya. Jadi harus berpikir secara cepat nih ya. Karena untuk memperingati Hari Jamu, berilah hidupmu dengan jamu di setiap hari agar proteksi dan promote kesehatan itu tercapai melalui toga yang ada di rumahmu. Wah, terima kasih Bu Maya, Bu Mirna. Oh, saya. Iya. Tadi yang bertiga. Apa ya? Jadi saya kaitannya sama toga aja ya. Iya, boleh. Jadi usahakan untuk menanam toga di rumah. Selain untuk kebutuhan kesehatan, juga untuk melestarikan tanaman-tanaman Indonesia. Oke, ini Bu Rini ada pesan. Saya apa ya? Kalau saya mungkin kita kembali ke filosofi jamu. Baik. Jadi jamu itu kan ada rasa pahit, manis, panas, asam, Kecut ya. bukan kecut, apa ya? Pedes ya. Pedes. Nah, itu kan menggambarkan kehidupan kita. Wah, Ya. Jadi filosofi jamu itu kan kita harus membalance antara tubuh kita, alam dengan Tuhan. Iya. Karena kalau tidak dibalance itu kan akan kita yang sakit sendiri karena alam tidak menyetujui ya, dan makanya kita juga harus ramah sama lingkungan sehingga kita tetap sehat. Mungkin itu ya. Jadi harus cintai jamu, minum jamu setiap hari. wah. Apa yang Pak terakhir Pak Peri? Ya, mungkin kalau dari saya harapan ya mungkin ya, harapan. Iya. Jadi kami sih mengharapkan, kami dari industri mengharapkan supaya jamu itu nantinya bisa masuk ke lifestyle ya, khususnya anak muda. Jadi kalau kita analogikan yang sederhana adalah kopi misalnya gitu ya. Kopi itu mungkin 30 tahun yang lalu kalau kita minum kopi itu dibully sama teman-teman kita karena itu dianggap minuman orang tua, nggak keren dan sebagainya. Tapi kopi sekarang kan banyak ya, kopi yang benar-benar kopi atau kopi-kopi yang banyak sekali. Jadi kita mengharapkan nantinya jamu itu bisa masuk ke lifestyle anak-anak muda. Dan kita sangat dari industri sangat senang juga ada vokasi dari UNER ini, khususnya di pengobatan tradisional ya. Karena harapan kita juga supaya jamu ini menjadi salah satu alternatif utama untuk menjaga kesehatan kita, khususnya di Indonesia ya. Karena jamu adalah brand Indonesia. Sesuai ya Pak ya, untuk hashtagnya itu kelihatan jamu brand Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya pada hari ini. Semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih.